Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang terus memimpin dan menjaga kami. Pimpin pemberitaan firman Tuhan sore hari ini. Kami masih tetap akan merenungkan mengenai tahun baru 2023, dan biarlah melalui renungan pemberitaan firman pada sore hari ini kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan, oleh Tuhan sendiri, dan kami boleh menjalani kehidupan kami pada tahun 2023 ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini saya akan kembali berkhotbah sehubungan dengan tahun baru, di mana ini adalah minggu yang kedua kita memasuki tahun 2023. Dan hari ini tema kita adalah Israel, gereja, dan dunia. Maka di bagian awal saya sedikit berbicara tentang sejarah, ya, baik apa yang terjadi dengan Israel, kemudian gereja, lalu dunia ini secara umum, ya. Jadi ada semacam pelajaran sejarah, lalu kemudian nanti kita melihat bagaimana firman Tuhan sebagaimana dicatat dalam Efesus pasal 5 ayat 8 sampai 21 itu berbicara kepada kita, sehingga kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama yang sudah pernah terjadi baik di Israel maupun dalam sejarah gereja maupun dalam sejarah dunia ini. Nah, saudara, kalau Israel ringkas saja, ya, saudara sudah sering mendengar bahwa Israel itu adalah keturunan Abraham. Dari anak siapa? Ismail atau Ishak? Ishak, ya, walaupun ada yang mengklaim itu dari Ismail, tapi dari Ishak. Lalu Ishak melahirkan siapa? Ada dua anak, Esau dan Yakub. Israel dari mana? Dari Esau atau Yakub? Dari Yakub, ya. Kalau Esau itu Edom, menghasilkan bangsa Edom nanti. Itu bangsa Edom yang juga tegar tengkuk dan suka memberontak kepada Tuhan. Yakub melahirkan 12 suku Israel, ya. Lalu kemudian Israel, Yakub bersama anak-anaknya itu ke Mesir semuanya. Saudara tahu itu ceritanya dengan baik, ya. Lalu sampai di Mesir, waktu Raja Firaun yang mengenal Yusuf masih hidup, Israel sangat enak hidupnya di sana. Tetapi ketika Firaun yang tidak mengenal Yusuf bangkit, Firaun berikutnya, karena Firaun itu bukan nama diri, ya, tapi semacam gelar itu, ya. Kayak di Jogja sana ada Hamengkubuwono, ya. Ada Hamengkubuwono I dan sekarang Hamengkubuwono ke-10. 2 minggu lalu kami main-main ke Mangkunegaran. Itu pecahan Mataram juga, sama dengan Jogja, sama dengan Surakarta. Itu ada keratonnya sendiri. Lalu ada satu lagi di bagian selatan Jogja, itu Paku Alaman nama. Jadi ada 4. Nah, kami main-main ke Pura Mangkunegaran, ya, di sana. Itu kerajaan sendiri juga. Dan rajanya itu namanya Mangkunegara. Bukan nama diri itu, tapi gelarnya setelah jadi raja. Sekarang Mangkunegara yang ke-10 baru berumur 25 tahun. Masih muda sekali. Nah, saudara, itu Firaun sama seperti itu, ya. Jadi ketika Firaun yang baik-baik terhadap orang Israel, yang masih mengenal Yusuf, itu hidup, Israel enak. Tapi setelah dia mati, Israel ditindas, diperbudak 400 tahun lamanya. Tapi Tuhan membebaskan Israel dengan tanda-tanda mujizat yang sangat dahsyat. Laut Kolsom dibelah, ya. Di padang gurun panas, Tuhan siapkan tiang awan yang merupakan simbol kehadiran Tuhan sendiri. Maka kalau ada tiang api malam hari, tiang awan siang hari,
itu adalah simbol kehadiran pimpinan Tuhan sendiri kepada Israel. Jadi siang hari tiang awan. Kenapa tiang awan? Supaya menutupi matahari, supaya mereka jangan terbakar gosong di padang gurun. Ya, selama 40 tahun. Ya, memang Tuhan sengaja menguji mereka berputar-putar. Padahal kalau jalan lurus itu tidak sampai 40 tahun, 1 tahun saja tidak sampai. Ya, malam hari kenapa tiang api? Supaya mereka hangat. Karena padang gurun sangat dingin pada malam hari. Maka ada tiang api yang memimpin mereka, sekaligus memberikan kehangatan. Itu tuntunan Tuhan, itu sangat indah ya. Pimpinan Tuhan itu sangat indah ya, sangat sempurna. Nah, mereka mengalami keajaiban-keajaiban semacam itu. Ya, mereka minta daging, Tuhan kirim burung puyuh. Mereka sembelih burung puyuh, makan sampai ada yang rakus sekali makan sampai mati karena makan burung puyuh. Mereka minta air, Tuhan bikin mata air di padang gurun. Ya, seluruh kebaikan Tuhan berikan kepada mereka. Tapi apa yang Israel perbuat? Apa yang Israel perbuat? Mereka memberontak terhadap Tuhan. Selalu saja mereka memberontak. Musa naik ke Gunung Sinai untuk kemudian menerima firman Tuhan, termasuk 10 hukum yang kita baca tadi. Ya, 2 loh batu itu kan diterima Musa dari Gunung Sinai, ditulis oleh Tuhan sendiri. Ketika Israel melihat Musa tidak turun-turun, mereka pikir, ini Musa sudah tidak turun ini. Kita tidak tahu apa yang terjadi dengan Musa di Gunung Sinai. Hei Harun, buatkan kami patung lembu emas sebagai Allah yang kelihatan. Dialah yang menuntun kami dari Mesir. Ini kurang ajar sekali. Walaupun mereka seolah-olah menyembah Yahweh atau Yehovah yang menuntun mereka keluar dari Mesir, dari perbudakan, tapi mereka minta patung lembu emas, itu kejahatan. Itu melawan hukum yang kedua, saudara. Dan Musa menjadi murka ketika turun dari Gunung Sinai. Diambilnya patung lembu emas itu, digiling-gilingnya, ditumbuk-tumbuknya sampai halus, dicampur dengan air lalu disuruh minum kepada mereka semua yang meminta patung lembu emas itu. Ini saudara, kalau saudara membaca misalnya kitab Hakim-Hakim, ketika Tuhan membangkitkan orang yang takut kepada Dia, Israel melayani Tuhan ya. Begitu tidak ada lagi pemimpin, mereka langsung menyembah berhala. Ini kejahatan luar biasa, saudara. Heran dia dapat anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Lihat mujizat Tuhan, lihat bagaimana Tuhan bebaskan mereka dari musuh-musuh mereka. Dalam sekejap mereka langsung memberontak kepada Tuhan. Ya, dalam zaman raja-raja seperti itu, rajanya tidak beres, seluruh rakyat tidak beres. Kalau raja beres, baru semua beres. Ya, jadi jatuh bangun seperti itu, saudara. Nah, ini yang kita pelajari dari Israel. Saya secara ringkas saja, saudara, kita tidak ada waktu untuk lama-lama. Tapi kalau saudara membaca perjanjian lama, Israel seperti itu. Kadang taat, kadang memberontak, kadang hidup benar, kadang hidup begitu rusak, ya begitu rusak, sama rusaknya dan bangsa-bangsa Kanaan yang Tuhan perintahkan Israel untuk musnahkan mereka. Nah, gereja bagaimana? Gereja harusnya beda dengan Israel. Kenapa beda? Karena Israel tidak menerima berhuninya Roh Kudus di dalam diri mereka. Ya, Roh Kudus bisa masuk keluar. Itu sebabnya Daud di dalam kitab Mazmur mengatakan, jangan ambil rohmu ya Tuhan daripadaku. Ya, kalau Tuhan berkehendak mengurapi seseorang, maka Dia kirim Roh Kudus kepada orang itu. Tapi kalau orang itu tidak taat, bagaimana? Tuhan tarik kembali rohnya, kayak Saul. Tinggi besar Saul itu. Dia lebih tinggi sebahu dari semua orang Israel, gagah sekali. Israel berkata, inilah raja kita, cocok sekali, tinggi besar,
cocok sekali. Tapi kemudian menjadi kurang ajar luar biasa ketika dia sudah berkuasa. Dia tidak seharusnya mempersembahkan korban. Harusnya Samuel. Tapi dia merampas hak itu. Saudara, ini kurang ajar sekali. Lalu dia maju dalam peperangan. Tuhan perintahkan melalui Samuel, musnahkan semuanya. Orangnya, barang-barangnya, tapi dia sisakan untuk kesombongan diri. Lihat ini hasil peperangan saya. Atas dua kejahatan ini Tuhan menolak Saul. Tadinya penuh Roh Kudus, sekarang dihuni oleh roh setan. Maka tiap kali dia kesurupan, Daud yang masih muda, yang belum jadi raja, mainkan kecapi, roh jahat itu keluar dari diri Saul. Ya, sampai ada yang mengatakan musik itu mempunyai kekuatan, tapi bukan musiknya. Tuhan bekerja di dalam musik. Maka kita gereja harus memperhatikan musik. Nyanyi sesuai dengan notasinya, harus sesuai dengan musiknya, harus ada penjiwaannya, ada sesuatu jiwa atau roh yang mengarah ke atas ke Tuhan. Maka kita tidak akan mengizinkan pujian ngak-ngok itu masuk gereja, ya, yang hanya bikin orang lompat-lompat, angkat-angkat tangan ke atas. Tapi kita menyanyikan puji-pujian yang harus agung dan indah dan mulia, ya, seperti itu. Nah, Saul seperti itu, saudara. Jadi, saudara, gereja dengan Israel harusnya beda. Karena di dalam gereja Roh Kudus berhuni dan tidak masuk keluar. Di dalam orang percaya Roh Kudus berhuni dan tidak masuk keluar. Sama seperti Roh Kudus berhuni pada Saul pada zaman Perjanjian Lama. Tapi ternyata dalam sejarahnya gereja juga sami mawon dengan Israel. Hampir tidak ada beda. Ini kecelakaan besar sekali. Gereja perlu bertobat. Ya. Gereja mula-mula dipimpin para rasul. Begitu bagus. Tapi kemudian ajaran sesat juga ikut di dalamnya. Pergumulan doktrin Tritunggal itu. Karena ada ajaran sesat daripada Arius. Saudara. Lalu kemudian Kristen menjadi besar sejak zaman Konstantinus. Tapi ketika Kristen menjadi besar, imannya menjadi kecil sekali. Lebih sibuk membangun secara duniawi. Ya, saudara tinggal baca sejarah gereja. Lalu banyak doktrin penting tenggelam. Reformasi muncul. Gereja ada kebangunan. Ya, sola fide, sola scriptura, ya, sola gratia, ya, solus Christus, soli Deo gloria, sola Dei gloria, ya. Tapi kemudian saudara, setelah reformasi muncul teologi liberal mengatakan Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Allah, dia hanya manusia yang diangkat jadi Tuhan. Tapi orang-orang Kristen yang setia terus mengajarkan firman Tuhan dan setia. Kemudian sekitar 100 lebih tahun yang lalu, tepat 1901, mulailah muncul gerakan Pentakosta dengan segala hal-hal yang kacau. Di satu sisi sangat bagus, memberitakan Injil, tidak minta bayaran, ya. Itu lagunya Pentakosta itu, saudara, yang berbunyi, kerja buat Tuhan selalu manis, walau sonder gaji. Itu Pentakosta kuno itu, saudara. Walau sonder gaji, sonder itu tidak ada gajinya. Itu dari bahasa Belanda, ya, dia pakai bahasa Belanda. Selalu manise, ya, selalu manis bekerja untuk Tuhan. Tapi di sisi yang lain, membiarkan pengalaman-pengalaman rohani yang liar
Dan akhirnya sekitar tahun 1960-an muncul gerakan karismatik yang sudah sangat liar luar biasa. Jengking-jengking, muntah-muntah, jungkir balik, nangis-nangis, teriak-teriak, kacau balau. Ini gereja yang Roh Kudus berhuni loh, tapi masih bisa kacau seperti Israel perjanjian lama. Ini pelajaran penting. Maka kita tidak boleh sombong. Tidak ada satupun boleh menyombongkan diri. Semua harus kembali kepada firman Allah. Itu gereja, saudara. Teologi liberal itu kacau luar biasa. Yesus bukan Allah. Alkitab ini mengandung banyak kesalahan katanya. Khotbah moral saja dari atas mimbar. Maka kalau ada gereja sekarang ya, hanya khotbah moral saja. Bagaimana berbuat baik, bagaimana damai dengan tetangga, bagaimana membantu orang bencana alam, bagaimana hidup dalam masyarakat. Engkau tidak berbeda dengan agama-agama lain. Tidak berbeda. Bahkan kalau mau bicara kebaikan-kebaikan seperti itu, dianggarkan biksu-biksu Buddha itu lebih tentram loh. Iya, lebih bagus. Ya, saya kadang-kadang ya menonton para biksu itu di Dhamma TV ya. Itu ada Dhamma TV di Malang ini. Ya, saya mengambil hal-hal yang baik dari mereka yang mereka ajarkan ya, walaupun secara inti iman kita berbeda dari Buddha, sangat-sangat berbeda, fundamental berbeda. Ya, tapi kalau secara ajaran moral ya kita bisa dengarkan moral secara umum. Nah, apakah Kristenan seperti itu? Ini yang menjadi agenda teologi liberal, maka gereja menjadi keropos, gereja menjadi lemah. Akhirnya orang berbondong-bondong masuk ateis. Di Eropa itu gereja kosong. Itu kenapa kosong? Karena teologi liberal merusak gereja. Khotbah-khotbah moral, bukan khotbah tentang Yesus, tentang kuasanya, tentang penyelamatannya, tentang berita Injil. Ya, kita di sini tidak ada khotbah moral. Khotbah moral itu nanti aplikasinya. Setelah dengar firman Tuhan, bagaimana kita? Ya, tidak boleh khotbah moral menjadi inti pemberitaan dari mimbar. Gereja akan lemah, saudara ya. Nah, saudara, itu gereja. Maka betul-betul sangat-sangat kasihan sebetulnya, ya. Nggak usah sombong ya. Kita lebih baik dari Israel perjanjian lama. Israel perjanjian lama belum mengenal Alkitab sepenuhnya. Ya, mereka hanya dengar firman Tuhan yang diberitakan oleh para nabi. Kita sekarang lebih utuh, lebih lengkap. Tapi begitu, dosa-dosa Israel tetap gereja juga lakukan. Ini kurang ajar sekali. Gereja itu kurang ajar sekali. Ya, ini betul-betul satu kritik ke dalam yang sangat keras ya, saudara. Masih sama dengan Israel, jatuh bangun sama, saudara. Itu Israel gereja. Sekarang kita lihat dunia. Apa dunia ini baik? Kalau Israel saja masih ada gelap, gereja saja masih ada gelap, apalagi di luar sono ya, yang tidak mengenal Kristus. Ya, dunia ini saudara silih berganti orang rebutan kekuasaan. Babilonia besar sekali, Nebukadnezar ya, besar sekali penguasa dunia, runtuh oleh media Persia. Media Persia datang, runtuh oleh siapa? Yunani Makedonia, oleh Alexander Agung. Yunani runtuh, siapa lagi datang? Romawi. Ya, itu sebabnya ketika Yunani berkuasa, maka dunia itu dikuasai oleh pemikiran Yunani. Maka ada dunia Helenisme atau dunia Helenistik. Ya, pemikiran Yunani itu mendunia, dan bahasa Yunani menjadi bahasa internasional. Ya, maka di zaman Tuhan Yesus, bahasa sehari-hari Tuhan Yesus itu bahasa Aram, bukan bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani hanya digunakan di sinagog atau di bait Allah, di tempat-tempat orang menyembah ya. Tapi kalau sehari-hari di pasar, di jalan-jalan, itu bahasa Aramaik ya. Itu mirip dengan bahasa Ibrani, juga mirip dengan bahasa Arab. Ya, tiga bahasa ini mirip-mirip ini. Maka itu ada kitab Ibrani saya lengkap itu. Abraham lihat,
anak saya lihat, ini kok punya orang Islam? Bukan, itu huruf Ibrani, bukan huruf Arab. Ya memang mirip-mirip ya. Aramaik, Arab sama Ibrani itu mirip-mirip, saudara. Nah, Yunani berkuasa, tapi kemudian datang Romawi. Sekarang diganti dengan kekuasaan Romawi, dan di bidang pengetahuan akademik itu bahasa Latin itu wajib. Latin bahasanya orang Romawi. Romawi runtuh, lama kelamaan Inggris mengambil alih kekuasaan. Inggris menjajah paling banyak dunia, maka bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Inggris, orang-orang Inggris sebagian karena tekanan atas nama agama, terutama orang-orang reform ya di Inggris, ada sekitar 900.000 orang Inggris Puritan dari Inggris, 600.000 orang reform Skotlandia, itu juga ya berbahasa Inggris ya. Lalu ada orang reform campuran Jerman sama Belanda, 400.000 pindah ke Amerika. Mereka inilah yang kemudian mendirikan negara Amerika. Ya masing-masing membentuk koloni-koloninya sendiri. Kota New York itu koloninya orang Belanda dulu itu. New York itu nama dulunya itu sebelum jadi New York itu New Amsterdam itu. Ya. Jadi Amerika kemudian besar ya. Karena pakai nama Tuhan, tapi juga menghargai kebebasan. Tidak boleh menindas seorang atas nama agama. Tambah besar, akhirnya Inggris tidak bisa menguasai mereka lagi. Perang kemerdekaan. Salah satu tokohnya itu George Washington, ya. Itu. George Washington menjadi tokoh penting sekali, kemudian menjadi presiden, saudara. Amerika ambil alih. Sekarang Amerika, tapi Amerika sebentar lagi luntuh. Mungkin Cina ya. Nah, kalau Cina ini cilaka besar, bahaya sekali. Karena negara itu tidak mengenal Tuhan. Itu negara komunis. Kalau dikuasai oleh Konfusianisme sebetulnya bagus. Ya, karena Konfusianisme secara moral itu ada banyak ajaran moral yang masih bagus, ya. Tapi kalau komunisme itu bahaya besar, ya. Kita tidak tahu ke depan Cina ambil alih menguasai dunia menggantikan Amerika Serikat. Kita tidak tahu ya, saudara ya. Jadi saudara, seputar itu saja dunia ini. Bahkan dalam skop lebih kecil misalnya Cina, sama saja itu. Itu masalah pedang, masalah kekuasaan, rebutan kekuasaan. Itu ada satu kaisar yang pertama yang menyatukan Cina, namanya Qin Shi Huang. Ya, dia yang membangun tembok Cina sekarang. Bukan tembok Cina sekarang, tembok Cina dulunya yang masih ada sekarang. Ya, dia yang mempersatukan Cina secara keseluruhan menjadi kaisar pertama. Itu menurut tradisi atau catatan tertentu, sebetulnya dia tidak ada keturunan raja. Dia tidak berdarah biru. Anak seorang saudagar. Saudagar itu punya bukan istri juga, tapi gundik. Ya namanya saudagar itu ya mungkin punya uang ya, tempel selir sana sini kan. Sama dengan raja-raja juga kan. Ya. Gundiknya itu hamil. Lalu kemudian gundiknya yang hamil itu diberikan kepada Raja Qin sebagai sebagai satu hak pemberian, hadiah begitu. Nah, setahun kemudian melahirkan anak, tapi bukan anak raja itu, tapi anaknya si saudagar ini tadi. Itulah Qin Shi Huang katanya, tapi ada juga yang protes, saudara. Tapi dialah kaisar yang pertama yang tidak mau mati, saudara. Berusaha ke sana kemari panggil tabib, panggil ahli supaya dia panjang umur, tidak usah mati. Tapi toh akhirnya mati, saudara. Ya, tetapi kaisar atau dinasti paling besar dari Cina itu bukan Qin, tapi dinasti Han yang didirikan oleh Liu Pang. Ya, ketika kekaisaran Qin ini kemudian mengalami kekacauan, saudara, itu ada seorang pembesar yang mewakili kerajaannya itu yang namanya, kalau saya tidak salah, Xin Yuang atau siapa itu ya, saudara ya. Caranya dia itu menaklukkan orang itu dengan cara membantai, kekerasan.
Tapi kalau Liu Bang ini dengan cara mengambil hati orang. Dia jalan kemana-mana ambil hati orang, akhirnya banyak pengikutnya. Akhirnya dia kemudian menjadi kaisar pertama dinasti Han. Tapi kemudian juga ini pecah jadi 3 kerajaan, saudara. Maka ada novel terkenal itu namanya Samkok. Ya seputar itu saja, saudara. Dunia ini seputar itu. Jadi tidak ada Anda membanggakan sesuatu yang sangat-sangat spiritual, ya, sangat-sangat rohani, sangat-sangat bertuhan, ya, sangat-sangat memuliakan Tuhan. Tidak ada, saudara. Maka reform spiritnya apa? Kalau masuk di dalam pemerintahan, kita membawa spirit Kristus di dalamnya, Kristen. Di mana semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Maka kita harus jujur, kita harus baik, kita mengerjakan segala sesuatu dan berbobot dan bertanggung jawab. Ya, maka kalau ada orang Kristen masuk ke politik pemerintahan, sudah menjabat tapi korupsi, masuk penjara, itu memalukan sekali. Sangat-sangat memalukan, saudara. Nah, dunia ini itulah, saudara, kekuasaan, pedang, rebutan kekuasaan. Di Jawa ini sama, saudara. Saudara kalau membaca sejarah-sejarah ya sama. Ini orang-orang Malang, ya. Yang orang Malang. Itu siapa pendiri kerajaan Singasari? Singasari itu apa sih? Itu ibu kotanya sebetulnya. Nama kerajaannya itu aslinya bukan Singasari, Singosari, ya. Tapi Tumapel. Maka ada jalan Tumapel di Malang ini. Singosari itu ibu kotanya. Tapi kemudian lebih terkenal jadi akhirnya namanya kerajaan Singosari. Itu ada yang namanya Ken Arok, itu bunuh yang namanya Tunggul Ametung, dibunuh pakai keris. Habis itu Ken Dedes istrinya diambil, lalu lahirlah keturunan namanya Toh Jaya, ya. Tapi kemudian yang Tunggul Ametung juga punya anak namanya Anusapati, ya. Akhirnya kemudian dia bunuh Ken Arok, Anusapati berkuasa. Kemudian Toh Jaya anaknya Ken Arok bunuh Anusapati berkuasa. Cuma segitu, saudara. Lalu ketika raja yang sangat-sangat besar dari Singosari namanya Kertanegara, sudah besar sekali, kedengaran oleh Kubilai Khan di Cina sana, penguasa Mongol di Cina sana, saudara. Dia kirim seseorang namanya Mengki sampai di Singosari. Mengki itu dan utusan ini dipermalukan, digunting, dipotong telinganya, lalu disuruh pulang. Kubilai Khan marah sekali, lalu kemudian kirim pasukan untuk hancurkan Singosari. Tapi pada saat dia mau kirim pasukan ke Jawa sini untuk hancurkan Kertanegara dan Singosari, itu taklukan Singosari dari yang berasal dari Kediri, namanya Jaya Katwang, itu sudah membunuh Kertanegara. Dia sudah berkuasa. Sudah kacau itu Singosari. Lalu datanglah ini utusan dari Kubilai Khan untuk kemudian menghancurkan Kertanegara yang tidak berkuasa lagi. Nah, menantunya Kertanegara itu masih hidup, namanya Raden Wijaya. Raden Wijaya ini kemudian pakai akal bulus bersekutu dan pasukan dari Tiongkok itu hancurkan Jaya Katwang. Sementara pada saat yang sama dia mengatur satu strategi untuk nanti kembali hancurkan itu utusan dari Cina supaya dia berkuasa, melanjutkan kekuasaan mertuanya itu Kertanegara. Begitu, saudara. Maka Raden Wijaya ini sukses didukung oleh penguasa Madura namanya Arya Wiraraja dan lain sebagainya. Kalau saudara baca sejarah semua, tapi itu seputar itu saja. Seputar itu saja, saudara. Peperangan, rebutan kekuasaan, saling menjegal. Ada tidak negara yang langgeng? Kerajaan atau kekaisaran yang langgeng, yang terus bagus, makmur, adil, dan tidak pernah berhenti? Tidak ada. Nah, apakah kerajaan semacam itu ada? Apakah kekaisaran semacam itu ada? Orang Kristen percaya ada. Orang Kristen percaya itu ada. Adanya kapan? Sejak Yesus Kristus datang 2000 tahun yang lalu. Kerajaan Allah itu sudah ada di tengah-tengah kamu.
Dan kerajaan Allah itu terus secara progresif berkembang melalui gereja, melalui pemberitaan Injil. Dunia yang tidak mengenal Kristus akan saling membunuh, saling memfitnah, saling menyerang. Tapi gereja menerapkan prinsip-prinsip, nilai-nilai kerajaan Allah, walaupun dengan catatan-catatan kelemahan-kelemahan seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Ya, bahwa gereja pun ternyata mengikuti jejak daripada Israel Perjanjian Lama, jatuh bangun. Tapi tetap Tuhan memelihara karyanya di dalam gereja. Itu sebabnya sebetulnya saudara, visi besar daripada gereja itu ada pada doa Bapa Kami. Visi besar bagaimana kerajaan Allah diwujudkan di muka bumi ini pada akhirnya nanti dengan tentram, damai, tidak ada dosa, tidak ada kekacauan, tidak ada segala hal yang rusak lagi. Itu ada pada doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini yang rusak seperti di sorga. Maka kerajaan Allah di bumi ini perlahan-lahan menyesuaikan diri dengan suasana sorga. Ketika Yesus datang kali yang kedua nanti, sorga yang mulia dan bumi yang sudah rusak ini dipersatukan kembali. Itulah konsumasi. Yesus mengakhiri dosa, mengakhiri kejahatan, mengakhiri peperangan, mengakhiri sakit penyakit, mengakhiri segala macam fitnah, segala macam sikut menyikut, mengakhiri segala macam peperangan, pedang, rebutan kekuasaan dan lain sebagainya. Saudara, jadi apakah ada kerajaan yang sungguh-sungguh tentram, damai, kekal, abadi? Ada. Itulah kerajaan Yesus Kristus, saudara. Ini cara kita memahami iman Kristen. Jangan saudara memahami iman Kristen begitu dangkal, begitu miskin. Saya percaya Yesus, puji Tuhan, saya selamat, saya hidup kekal, saya masuk surga. Terlalu miskin ya mempercayai iman Kristen dengan cara seperti itu. Terlalu dangkal, terlalu miskin. Bukan hanya masalah hidup kekal, tidak. Tapi bagaimana kerajaan Allah yang benihnya sudah dimulai sejak inkarnasi sampai Yesus datang kali yang kedua, ketika Yesus mengadakan konsumasi penyempurnaan segala sesuatu. Maka kerajaan Allah di muka bumi ini terwujud selama-lamanya. Kaisar satu-satunya yang layak jadi kaisar, yang diselimuti oleh keadilan dan kebenaran yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus akan memerintah selama-lamanya. Saudara, ini adalah visi besar ya. Dan teologi reform itu sangat mempercayai visi besar ini. Nah, mari kita melihat sekarang saudara apa yang dikatakan Alkitab. Agar kita terhindar dari kesalahan Israel Perjanjian Lama, kesalahan gereja dalam sepanjang sejarah gereja, apalagi kesalahan dunia ini. Kalau kita melihat tadi di dalam Efesus 5 ayat 8 dan 9. Di situ ditekankan bahwa kita hidup berbeda dari dunia ini. Ya, ayat 8 dan 9 mengatakan, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Ya, jadi kita harus berbeda, saudara ya. Tidak boleh sama dengan dunia ini. Lalu kemudian saudara, yang kedua, kita diberi satu prinsip untuk menguji ya. Di dalam ayat yang ke-10, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Jadi jangan menjadi orang Kristen yang menerima segala sesuatu, apapun yang datang itu pasti benar, itu pasti dari Tuhan. Seseorang mengaku pendeta, itu pasti pendeta sejati, saya harus dengarkan dia. Tidak semua pendeta adalah pendeta. Tidak semua pemberita Injil ada pemberita Injil. Banyak nabi-nabi palsu, banyak pendeta-pendeta palsu, banyak penginjil-penginjil palsu. Maka kita harus menguji segala sesuatu, saudara. Menguji standar apa? Indikator apa? Alkitab.
Ada yang bilang, ya engkau bilang Alkitab, tapi kalau Alkitab kan menafsir. Ya, masing-masing kan menafsir. Saya tafsir, kamu tafsir. Sekarang masalahnya tafsiranmu atau tafsiran saya yang benar. Ya, setiap orang yang menafsir Alkitab sesuai dengan prinsip bagaimana Alkitab harus ditafsir, dia pasti menafsir Alkitab dengan benar dan pasti mengetahui kebenaran. Tapi siapa yang menafsir Alkitab mengikuti worldview dunia ini, cara berpikir, perspektif dunia ini, dia tidak akan menuju kepada kebenaran. Itu yang dilakukan oleh teologi liberal. Itu yang dilakukan juga oleh orang-orang Kristen postmodernisme saat ini. Ya, mau berusaha coba-coba merelatifkan kebenaran yang mutlak yang sudah dinyatakan Alkitab. Sampai postmodernisme yang ekstrim mengatakan Yesus itu benar juru selamatnya bagi komunitas Kristen. Ya betul, itu pasti benar untuk komunitas Kristen. Bagaimana dengan yang lain? Mereka punya yang lain. Ini sudah kacau. Yesus Kristus adalah juru selamat semua orang, siapapun yang percaya. Bahkan ada orang-orang Kristen yang belum jadi Kristen tapi berada di luar, orang-orang pilihan daripada Tuhan Allah. Tapi tunggu nanti ketika Roh Kudus matang bekerja dalam hati mereka, mereka kemudian masuk ke gereja, mereka bisa dibaptis, mereka mengaku iman. Ya, saudara. Jadi, saudara, kita harus menguji segala sesuatu. Lalu kemudian di dalam ayat 11 dan 14 kita diperintahkan untuk jangan hidup gelap, ya, tetapi menelanjangi kegelapan. Itu ayat yang ke 11 sampai 14 ya. Ya, dikatakan di sana janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Dan seterusnya ya saudara ya. Menelanjangi perbuatan itu berbeda dengan hidup di dalam terang. Ya, maksudnya menelanjangi perbuatan kegelapan itu berbeda dengan hidup di dalam terang. Orang hidup di dalam terang itu sesuatu yang bagi orang Kristen itu alamiah. Alamiah ya. Anda hidup jujur, Anda hidup lurus, Anda tidak berzinah, Anda tidak korupsi, Anda tidak menipu. Itu harusnya lumrah untuk orang Kristen. Karena ada firman Tuhan yang memelihara kita, ada Roh Kudus yang memimpin kita. Kita sudah diregenerasi, dilahirkan kembali. Lumrah saudara, sesuatu yang biasa. Ya, tapi menelanjangi kegelapan, menelanjangi dosa itu luar biasa. Itu butuh keberanian ekstra. Biasanya orang dia hidup suci, untuk dirinya hidup suci, tapi kalau lihat temannya yang salah, bagaimana? Lihat sesuatu yang rusak di situ, dan engkau punya tanggung jawab moral untuk membongkar itu. Tapi engkau diam saja. Yang penting aku kan beres, aku kan tidak ikut-ikut dia. Ada banyak orang Kristen seperti itu. Tapi orang yang menelanjangi kegelapan itu butuh kekuatan ekstra. Maka saya katakan tadi berbeda. Orang hidup dalam terang dengan mereka yang hidup menelanjangi kegelapan itu beda. Ya. Jangan kira seperti saya, saudara, mengkritisi pendeta yang saya lihat memang ajarannya sesat, itu pekerjaan gampang. Engkau akan dimaki-maki banyak orang kan? Engkau dibenci banyak orang, dimusuhi banyak orang. Tapi kita harus bicara. Kita harus menyatakan itu memang salah, itu sesat. Tapi ada banyak pendeta jujur, khotbah bagus. Betul ya? Wah, sama jemaatnya bagus sekali memelihara jemaat, iman jemaat. Tapi coba-coba kritik pendeta yang sesat di situ. Dia nggak berani. Nah, itu beda. Dia sendiri lurus, jujur, terang. Tapi menelanjangi kegelapan, oh tidak, dia tidak lakukan. Karena itu butuh kekuatan ekstra, keberanian ekstra. Saudara, tapi bagi saya tanggung jawab moral pendeta dan sebuah orang Kristen menelanjangi kegelapan. Kalau itu salah,
katakan salah. Harus salah. Tidak boleh membenarkan yang salah. Atau tidak boleh cari aman. Oh, saya kan suci, sudah baik ya, urusan dialah. Urusan masing-masing. Ini bukan perkataan orang Kristen bertanggung jawab. Ya, urusan masing-masing lah. Tuhan tidak pernah menyuruh kita menerapkan prinsip urusan masing-masing. Urusan bagian kekristenan yang sana juga urusanmu. Urusanmu di sini juga urusan bagian kekristenan yang sana. Kita kan harus saling menegur, saling menasihati, saling membangun. Satu tubuh Kristus, satu gereja, saudara. Apalagi saudara, ya, hidup bijak, jangan jadi bebal. Itu ayat yang ke-15, ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ya, jangan seperti orang bebal. Kalau orang bebal ya waktu berjalan, ya silakan waktu berjalan, ya. Dia tetap terus pada kesalahan-kesalahannya, kebebalan-kebebalannya, kebodohan-kebodohannya, dan tidak pernah bertobat, tidak pernah berubah. Tetapi bagi kita, jangan hidup seperti orang bebal. Kita kemudian diperintahkan pergunakan waktu yang ada, ya. Memang hari-hari adalah jahat, ya. Hari-hari itu adalah jahat, ya. Itu di ayat 16, ya. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Di tengah-tengah hari-hari yang jahat, mempergunakan waktu itu memang sulit, ya. Kesulitannya apa sih? Kalau semua jahat, ya, apa yang kau lihat di TV misalnya jahat, ya. Ada banyak yang kita lihat di televisi kan dibuat-buat, saudara. Walaupun misalnya televisi mengundang ahli, tapi kadang-kadang keahliannya nggak muncul di situ. Hanya dibuat jadi entertainment saja, hanya hiburan untuk hiburan. Maka jangan pernah melihat pembicaraan di televisi itu sebagai sesuatu yang betul-betul berbobot. Kadang ada yang berbobot, ya. Tapi kadang memang cari viewers, cari rating, kan? Seperti itu. Apalagi televisi-televisi yang memblow up kejahatan untuk dapat penonton. Kalau ada kejahatan itu dibesar-besarkan, dicari-cari titik mana yang menyebabkan orang melototkan matanya menonton TV, iklan masuk, duit mengalir, kan? Mana ada yang berbobot, saudara, di era seperti kita. Lihat YouTube, ada yang berbobot tapi lebih banyak yang tidak berbobot. Ada yang sakral, yang suci, tapi lebih banyak yang cabul, yang jahat, yang rusak, yang penuh kebencian, berdarah-darah dan lain sebagainya, balas dendam. Ya, anak saya ini yang kecil ini saya sering marahi, ya, kalau dia nonton yang hantu-hantu itu. Untuk apa nonton hantu-hantu itu? Mau mirip seperti hantu? Orang Kristen jangan nonton film horor, karena itu akan dipakai oleh setan nanti untuk mengikat pikiranmu nanti. Akhirnya kemudian setelah kamu sudah diikat pikiran, ditakut-takuti, tidak berani tinggal sendiri di rumah, tidak berani pergi ke jalan gelap sendiri dan lain sebagainya. Ini bagi orang Kristen sesuatu yang sudah keterlaluan, ya. Kristus sudah memerdekakan kita, masa takut hantu, takut macam-macam, ya. Jadi saudara, ada banyak hal yang jahat di dalam dunia ini, sehingga kita diminta untuk menggunakan waktu yang ada untuk hal-hal yang baik. Kita gunakan dengan bijak untuk hal-hal yang suci, untuk memuliakan Tuhan. Ya, jangan menggunakan waktu kita, hidup kita, jiwa kita, tubuh kita untuk segala hal yang jahat, ya, sebagaimana dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Yesus Kristus. Lalu apalagi saudara? Pahami kehendak Tuhan. Nah, ini penting sekali. Ayat 17, ya. Ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Harus memahami kehendak Tuhan. Cara memahami kehendak Tuhan bagaimana? Harus baca Alkitab. Harus baca buku-buku teologi yang berbobot dan bagus dan bertanggung jawab. Cara memahami kehendak Tuhan bukan dengan bermimpi ketemu Tuhan,
mimpi ketemu salib, mimpi ketemu Yesus, mimpi Tuhan perintahkan saya besok harus begini, besok harus begitu. Roh Kudus bisik-bisik kepada saya, bukan Roh Kudus itu. Yang langsung vulgar ya, langsung bisik kepada kamu itu pasti setan itu. Kalau bukan setan, suara pikiranmu sendiri atau suara hatimu sendiri. Sudah terjadi banyak itu di karismatik itu, di mana pendeta itu terlalu lancang mengatakan ya, yang masih anak yang masih muda kan, hei kamu anak muda, kamu kan masih bujang, belum punya istri. Tuhan berkata kepada saya, istrimu gadis yang duduk di depan ini. Lalu orang-orang itu dengan cara yang begitu konyol, seperti kerbau dicocok hidungnya, mengikuti suara pendetanya. Itu ada yang lebih jahat. Pendeta sendiri berani mengatakan, Tuhan berkata, istriku yang sekarang ini bukan istriku. Dia ceraikan itu. Lalu istri orang, itulah istrimu yang sesungguhnya. Ini Roh Kudus apa ini? Ini setan ini saudara. Dan banyak orang Kristen sudah ditipu setan semacam ini. Usahakan mengerti kehendak Tuhan. Baca Alkitab baik-baik. Belajar teologi baik-baik. Belajar ajaran Kristen baik-baik. Belajar firman Tuhan baik-baik. Sebab dari situlah kita memahami kehendak Tuhan. Bukan dari tempat lain. Saudara, bukan dari tempat lain. Lalu kemudian ayat 18 sampai 21 kita diminta untuk penuh dengan roh. Selalu memuji Tuhan. Mengucap syukur. Merendahkan diri. Semua ini nilai-nilai kekristenan, nilai-nilai kerajaan Allah yang kita harus hidup di dalamnya, dan oleh karenanya kita tidak akan mengulangi apa? Kita tidak akan mengulangi kesalahan Israel dan kesalahan gereja, apalagi kesalahan dunia ini, saudara. Mengucap syukur. Ada banyak orang sulit mengucap syukur ya. Tapi memang kalau orang tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, ya, dia akan sulit untuk mengucap syukur ya, sulit untuk memuji Tuhan. Orang Kristen dipenuhi oleh Roh Kudus, harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Tetapi dipenuhi oleh Roh Kudus itu bukan sesuatu yang otomatis. Orang kalau hidup di dalam dosa, hidup di dalam ketidakbenaran, tidak mungkin dipenuhi oleh Roh Kudus, walaupun dia orang Kristen. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu hanyalah mereka yang hidup benar, hidup suci. Ya. Kalau tidak hidup suci, tak mungkin dipenuhi Roh Kudus. Ya, orang kalau dipenuhi Roh Kudus pasti memuji Tuhan, pasti mengucap syukur, dan pasti menjadi orang yang tidak menyombongkan diri ya. Yang selalu sadar kelemahannya, dia bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan ya. Mengenai mengucap syukur, ada sejenis orang-orang tertentu sulit mengucap syukur ya. Tapi ada sebagian orang lain di tengah kesulitan pun masih bersyukur. Nah, kalau kita orang Indonesia sebetulnya itu bawaan orang yang suka mengucap syukur sih sebetulnya kan. Misalnya kalau orang kecelakaan ya, kecelakaan jatuh dari motor ya. Lalu kemudian jatuh, kakinya luka misalnya. Dia bilang syukur, untung bukan kepala saya yang bocor, hanya kaki. Betul enggak? Kalau motornya yang hancur tapi dia aman, untung, puji Tuhan, syukur motornya yang hancur, saya aman. Ya seperti itu, tapi bukan ucapan syukur yang seperti itu saudara ya. Tapi ucapan syukur di mana dalam segala keadaan ya, susah atau senang, itu kita harus melihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Ya, jadi semua ini adalah nilai-nilai yang kita harus terapkan sebagai orang Kristen, sehingga kita terhindar dari segala macam kesalahan. Apapun yang saudara peroleh, ya, apapun yang saudara peroleh
apapun yang saudara dapatkan atau semacam pencapaian atau prestasi, kalau itu bukan dari cara Alkitab sesuai dengan prinsip firman Tuhan, dari awal sampai akhir itu salah saja semua itu. Ya. Tetapi sekalipun saudara mencapai segala sesuatu sudah sesuai cara Tuhan, tapi sikap Anda di dalam melakukan semua itu salah, juga salah. Jadi benar, caranya benar, Anda mendapatkan sesuatu benar, tapi sikapnya salah di dalam memperlakukan semua itu juga tetap saja salah. Ya, saudara ya. Jadi kita harus melihat caranya harus benar, tujuannya benar, dan kita bagaimana bersikap harus benar. Kalau orang dunia yang penting tujuan benar, saya kan mau hidup, cara bagaimana sikut sana sini tidak masalah ya. Saya masih lanjutkan sedikit cerita tadi itu yang mengenai Raden Wijaya, saudara ya. Ketika Jaya Katwang itu yang menghancurkan Kertanegara dengan Singosari itu ya hancur, kemudian dia memanfaatkan utusan dari Cina, dari utusan Kubilai Khan itu untuk menghancurkan Jaya Katwang, dan berhasil. Lalu sementara pasukan Cina itu berpesta pora, Raden Wijaya itu mengumpulkan pasukan-pasukannya didukung oleh Arya Wiraraja tadi yang penguasa Madura itu. Juga anaknya Arya Wiraraja itu terkenal namanya Ronggolawe ya. Saudara pernah dengar nama Ronggolawe ya? Itu ada pasukan jenderal-jenderalnya namanya, kalau saya tidak salah ada yang namanya Lembu Sora, ada yang namanya Nambi ya. Semua orang yang dikumpulkan ketika orang-orang dari Tiongkok ini pesta pora, dia bunuh habis mereka. Sebagian yang selamat melarikan diri kembali ke Cina. Setelah itu Raden Wijaya berkuasa, kemudian mendirikan kerajaan yang namanya Majapahit ya. Majapahit itu terusan dari kerajaan Singosari. Majapahit kemudian menjadi jaya sekali di tangan Hayam Wuruk dan Gajah Mada ya, seperti itu. Tetapi saudara, kejayaan semacam ini ada akhirnya. Tidak peduli mendapatkan dengan benar atau tidak benar. Saya selalu berkata presiden yang sekarang ini bagi saya presiden yang sangat baik ya, presiden yang pantas diteladani. Ini yang namanya Jokowi. Betul ya? Ya. Korupsi tidak, membangun ya, walaupun orang bilang kita nggak makan aspal. Bilang sama Jokowi, kita tidak makan aspal katanya. Karena Jokowi bangun jalan, bangun jalan tol, bangun bendungan dan lain sebagainya. Memang nggak makan aspal, tapi transportasi kan penting. Untuk urusan penting lama sekali bagaimana? Ya, masalah birokrasi juga dan lain sebagainya. Ya, ini presiden baik sekali. Tapi presiden yang baik ini harus berakhir juga kan? 2024 dia harus stop juga. Betul ya? Harus diganti orang lain. Jadi inilah dunia ini saudara. Entah mencapai kekuasaan dengan cara bunuh, dengan cara keras. Model Raden Wijaya tadi bersekongkol dan pasukan dari Cina menghancurkan Jaya Katwang. Setelah mereka menang, Cina berpesta, dia balik membunuh Cina. Lalu berhasil, lalu mendirikan kerajaan Majapahit. Atau berkuasa dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, tetap harus berakhir. Tetap harus berakhir. Tidak ada yang tidak berakhir. Yang tidak berakhir nanti hanyalah kekuasaan Yesus Kristus. Maka saudara, tugas kita sebagai orang Kristen adalah menjalankan nilai-nilai yang saya sudah jelaskan tadi. Nilai-nilai kerajaan Allah. Jangan tidur. Jadi bijak, jangan bebal. Hidup dalam terang dan menelanjangi kegelapan. Dan sambil terus berdoa
mendoakan visi besar kerajaan Allah dalam doa Bapa kami. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi yang rusak ini sama seperti di sorga. Karena pada akhirnya nanti sorga dan bumi akan bersatu di tangan kekuasaan satu kaisar yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Sang Logos, Sang Firman itu, yang sudah menjadi Allah dan manusia. Ya, Allah kekal dalam kealahannya, tidak pernah menjadi Allah ya, tapi dalam kemanusiaannya itu menjadi manusia pada 2000 tahun yang lalu, bersatu dengan kealahannya, tetapi tidak bercampur, tidak berubah, tidak bisa dipisah, tidak bisa dibagi. Yesus yang adalah Allah dan manusia itulah yang memerintah nanti. Kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita melihat Yesus dalam kemanusiaan yang begitu mulia, yang akan memerintah seluruh dunia. Itulah pengharapan kita. Dan biarlah khotbah ini menjadi pengharapan kita di tahun yang baru, saudara. Menjadikan kita orang Kristen yang kuat, yang memuliakan Tuhan, dan hidup bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk sore hari, untuk firman Tuhan. Berkati kami, tolong kami untuk hidup bagi Tuhan. Biarlah di tahun yang baru ini kami merenungkan, memikirkan mengenai kerajaan Allah yang berbeda dari dunia ini, berbeda dari kerajaan dunia ini. Kiranya Tuhan tolong kami agar melihat Tuhan, melihat kuasa Tuhan, mengenal kehendak Tuhan. Dan biarlah kami juga diberi kekuatan dan kuasa untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan, pimpin kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.